Dalam video ini, kita akan membahas mengenai cara untuk mendaftarkan pengguna baru atau ID pengguna baru yang dapat mengakses account ERP. Secara default, untuk pengguna yang dapat didaftarkan di account ERP dan menggunakannya itu adalah unlimited. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan user sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan perusahaannya. Semisal memang karyawan di perusahaannya yang akan menggunakan account itu ada 100 atau 1000, itu bisa didaftarkan. Jadi, pertama, Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui kustomisasi pengguna, pengaturan pengguna, kemudian di pendaftaran pengguna. Selanjutnya nanti bisa klik baru F2 di bagian bawah, kemudian menginputkan ID. ID ini adalah ID yang akan digunakan untuk login pertama kali ya. Jadi nanti bisa daftarkan ID, kemudian kata sandi atau passwordnya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya nanti bisa mendaftarkan nama, nomor HP, email, kemudian beberapa informasi tambahan juga dapat didaftarkan. Jadi nanti disesuaikan saja informasi apa yang akan didaftarkan untuk ID pengguna tersebut. Biasanya yang wajib didaftarkan itu yang wajib diisi adalah ID, kata sandi, kemudian email gitu, nama dan email. Ini 4 informasi yang wajib diatur ya. Kalau nama ini biasanya nanti dia akan digunakan semisal user itu lupa password. Kemudian email juga akan digunakan semisal user itu request untuk reset password ya, nanti linknya akan dikirim ke email tersebut. Jadi jika ID itu digunakan saat login, nah nantinya nama dan email itu digunakan jika Bapak dan Ibu ada lupa password dan ingin request untuk reset password gitu. Nanti saat di halaman login bisa klik di bagian bawah, itu ada lupa informasi login Anda, kita bisa klik. Nah, di bagian sini itu yang diisi adalah nama. Nah, nama ini itu yang didaftarkan di bagian sini gitu. Jadi semisal saya lupa password nih, nanti yang saya isi di bagian nama ini bukan ID saya, yang bukan ID yang Afisya, melainkan yang nama ini yang Afisya Masita gitu. Terus untuk di bagian emailnya, nanti yang diinput dipulihkan email itu adalah email yang terdaftar di bagian sini. Tapi semisal Bapak dan Ibu menceklis di bagian gunakan email pulihan secara terpisah, terus di sini ada input email lain, maka nantinya waktu klik di lupa informasi ini, pulihkan emailnya itu diisi dengan email yang didaftarin di bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, nanti jika sudah, informasinya dapat disimpan dan nanti user yang udah ditambahkan itu nanti akan muncul di daftar pendaftaran pengguna ini. Nah, selanjutnya jika ada user yang sudah resign atau sudah keluar dan sudah tidak aktif, itu nanti bisa dinonaktifkan. Nanti caranya adalah dengan checklist di list usernya mana yang tidak aktif, diarahkan di bagian tidak aktif atau pulihkan, kemudian bisa klik nonaktifkan. Nah, selanjutnya jika ada salah klik ya, ada salah waktu memproses, terus seharusnya user tersebut masih aktif. Nah, itu bisa diaktifkan kembali dengan klik di ID usernya, kemudian diarahkan juga ke tidak aktif atau pulihkan, kemudian klik aktifkan kembali. Nah, nantinya si usernya akan menghilang dari list yang shading warna merah, kemudian akan muncul di bagian atasnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait cara mendaftarkan pengguna baru untuk account ERP.